Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Saya bertugas di SD Cemandi dengan tugas pokok sebagai tenaga administrasi dan juga saat ini dapat amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi operator dapodik sekolah. Bapak Ibu wali murid SD Cemandi dari kelas 1 sampai kelas 6 berkaitan dengan pembaruan data dapodik dari kelas 2 hingga ke kelas 6 yang setiap semester kita lakukan. Saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu wali murid, formulir yang saat ini dibagikan melalui Google Form supaya betul-betul diteliti, dicermati data-datanya supaya tidak ada lagi data yang bermasalah, terlebih lagi nanti anak-anak yang kelas 6. Dan bagi Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang sudah menerima form dapodik pada saat daftar ulang kemarin, mohon juga diteliti dan dicek ya, karena masih banyak data-data yang tidak sama, tidak cocok, tidak sesuai di akte kelahiran, di KK, titik koordinat banyak tidak diisi, dan lain sebagainya. Tetap harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas apabila merasa data-datanya tidak lengkap. Saya pribadi mewakili pihak sekolah berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias untuk melakukan pembaruan datanya yang setiap semester kami lakukan, kami berikan dan kami sampaikan. Kami betul-betul sangat berharap sekali setiap semester data yang sudah kami bagikan ini betul-betul di cross check, dicek ulang, jangan sampai ada data yang salah. Dan di sini nanti Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 akan saya paparkan tutorial pengisian form dapodik, dan akan saya sampaikan video melalui aplikasi dapodik, benar apa tidak, cocok apa tidak form, baik yang di Google Form atau form yang cetak, versi cetak, itu sama tidak dengan yang ada di aplikasi dapodik. Jadi nanti akan saya bagikan, begitu juga dengan PowerPoint melalui pemaparan ini, presentasi ini, sosialisasi ini. Nanti harapan kami ada kemajuan, ada kesadaran Bapak Ibu wali murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 terhadap data putra-putrinya, data orang tua, data keluarga, tolong di cross check lagi, dicek lagi, dan dibenahi lagi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu wali murid SD Cemandi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon izin untuk menyampaikan atau mensosialisasikan pengisian data di form dapodik, baik melalui Google Form maupun form cetak. Di mana Bapak Ibu wali murid dari kelas 2 sampai kelas 6 pengisian data dapodiknya atau pembaruan datanya melalui Google Form, dan Bapak Ibu wali murid kelas 1 melalui form cetak. Sebagaimana yang sudah saya paparkan sebelumnya Bapak Ibu di pengenalan awal tadi, bahwasanya dapodik ini adalah data harus betul-betul valid, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibuat
main-main. Maka dari itu, kami pihak sekolah setiap semester selalu menyampaikan pembaruan data. Tujuan kami, harapan kami setiap ada perubahan data dari Bapak Ibu wali murid bisa tersampaikan ke pihak sekolah. Di sini nanti saya akan mencoba untuk memaparkan apa sih sebenarnya Dapodik itu dan apa sih fungsinya Dapodik bagi putra-putri Bapak Ibu. Apa itu Dapodik? Dapodik adalah atau merupakan singkatan dari data pokok pendidikan. Apa maksudnya? Yaitu sebuah sistem pendataan yang berskala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama di pendidikan nasional. Bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Karena tanpa adanya perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan. Guna melaksanakan perencanaan pendidikan maupun untuk melaksanakan program-program pendidikan secara tepat sasaran, maka dibutuhkanlah data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan terus up to date, selalu melakukan perubahan-perubahan. Dan pihak sekolah akan selalu melakukan perubahan data pada anak-anak dilakukan setiap semester. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel, dan selalu update, maka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan adanya hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendidikan yang berskala nasional yang terpadu yang disebut dengan data pokok pendidikan atau Dapodik. Dan Dapodik sendiri Bapak Ibu mencakup banyak hal. Yaitu data sekolah, data siswa, data guru. Dan manfaat dari Dapodik di sini Bapak Ibu, satu adalah tentang dana BOS. Yang kedua adalah nomor kepegawaian atau NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sebenarnya Dapodik di sini nanti penjabarannya sangat luas, tapi ini nanti saya hanya menjelaskan atau menjabarkan tentang Dapodik siswa saja. Lalu yang selanjutnya adalah guna keperluan NISN, NISN, nomor induk siswa nasional, di mana setiap peserta didik yang berada di lingkungan pendidikan tertentu, karena ini ada di SD, maka siswa tersebut yang berada di SD harus memiliki nomor induk siswa nasional. Selanjutnya adalah atau manfaat selanjutnya adalah PIP, Program Indonesia Pintar. Lalu dokumen apa saja sih yang harus Bapak Ibu siapkan di dalam mengisi data, di dalam melakukan perubahan-perubahan atau update data? Yang pertama adalah akta kelahiran. Sekali lagi, akta kelahiran anak. Lalu bagaimana kalau anak tersebut belum memiliki akta kelahiran? Bisa dengan menggunakan surat kenal lahir, baik dari kelurahan atau dari bidan atau rumah sakit. Tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, surat kenal lahir ini
ya harus juga tercantum nama siswanya, nama anak, dan tidak boleh terjadi perubahan lagi. Karena surat tanda lahir itu juga merupakan dasar dalam penulisan akta kelahiran. Dokumen yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, ijazah bagi putra-putrinya yang sedang atau sudah melakukan pendidikan di TK. Ya, bisa dipersiapkan. Karena nanti ada keterangan putra-putri Bapak Ibu sudah pernah sekolah atau belum. Bagaimana kalau tidak pernah sekolah, tetap Bapak Ibu harus melaporkan ke pihak sekolah. Dan ini nanti bisa melaporkan ke Bapak Ibu wali kelas yang nanti akan dilanjutkan ke saya selaku operator dapodik sekolah. Dokumen yang selanjutnya adalah kartu keluarga. Ya, nggak mungkin anak ini nanti belum masuk kartu keluarga kalau sudah mempunyai akta kelahiran. Tetapi kalau memang belum masuk dalam akta kelahiran, masuk dalam kartu keluarga, mohon untuk segera ditambahkan datanya supaya bisa masuk dalam kartu keluarga. Dokumen berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kartu manfaat PKH, KKS, PKH, ya, KKS, itu nanti bisa dilaporkan juga, bisa disiapkan. Karena nanti di dalam formnya juga ada nomor kepesertaan dari kartu manfaat. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, NISN atau NISN, nomor Induk Siswa Nasional. Setiap siswa yang berada di dalam satuan tingkatan pendidikan tertentu, baik itu dari TK, SD, SMP, bahkan SMA, anak ini atau siswa ini wajib memiliki NISN. Dan NISN ini Bapak Ibu bersifat berkelanjutan. Apa sih NISN? NISN adalah sistem pendataan siswa berskala nasional dengan memberikan kode identitas yang bersifat unik, tunggal, dan berlaku seumur hidup kepada seluruh siswa Indonesia pada jenjang pendidikan yang diikuti. Dalam hal ini adalah pendidikan formal. Serta dapat dimanfaatkan juga pada jenjang pendidikan tinggi dengan program NISN, maka seorang siswa tidak perlu lagi berganti nomor induk setiap kali mengalami penggantian jenjang maupun jenis pendidikan. Jadi nomor induk ini Bapak Ibu atau nomor NISN ini, ya, nomor induk siswa nasional ini bersifat permanen dan tidak bisa digonta-ganti. Suatu nomor digunakan hingga siswa-siswi tersebut menamatkan pendidikan. Dengan NISN ini, Bapak Ibu, ditemukan perkembangan riwayat pendidikan para siswa. Dapat dengan mudah dipantau secara nasional. Termasuk juga di situ adanya perubahan-perubahan data yang terjadi. Misalkan melakukan perpindahan sekolah atau mutasi, tingkat kelulusan, hingga data siswa yang putus sekolah. Dengan NISN ini pula Bapak Ibu bisa mengikuti program-program perencanaan pendidikan nasional, pelaksanaan bantuan operasional sekolah atau BOS, pelaksanaan ujian nasional maupun kegiatan berskala nasional lainnya yang berkaitan erat dengan data siswa yang dapat lebih terukur dan terjamin keakuratan datanya. Data ini juga nanti bersumber dari mana? Kembali lagi Bapak Ibu bersumber dari Bapak Ibu selaku orang tua yang selalu melakukan pelaporan ke pihak sekolahan melalui form
Dapodik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah melaporkan atau diminta untuk melaporkan, tetapi Bapak Ibu tidak pernah mengirim perubahan datanya, maka data ini akan terus sama dan tidak akan terjadi perubahan data. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada slide apakah PIP itu? PIP ini Bapak Ibu adalah program Indonesia Pintar. Sekali lagi, PIP ini adalah program Indonesia Pintar. Dan saya di sini tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang apakah PIP itu. Karena di sini saya hanya sekedar menyinggung, ya. Karena salah satu manfaat di dalam Dapodik adalah adanya PIP. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar, ya, melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera seperti yang saya sebutkan tadi, ya, peserta program keluarga harapan, KKS, PKH, yatim piatu. Di mana di sini nanti bagi anak-anak yang berada di bawah asuhan panti asuhan bisa laporan ke pihak sekolah. Penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. Jadi bagi anak-anak atau Bapak Ibu wali murid yang memiliki kartu manfaat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa laporan ke pihak sekolah dengan memfotokopi kartu tersebut. Bagi anak-anak yang yatim piatu dan berada di dalam asuhan panti asuhan, bisa menunjukkan surat keterangan tinggal di panti asuhan. Dan biasanya ada pengasuhnya, maka nanti di situ pengasuhnya siapa, disitulah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang yatim piatu. PIP sendiri merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin yang dulu pernah ada, yaitu BSM, bantuan siswa miskin. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi bagi Bapak Ibu pemilik kartu manfaat bisa laporan ke sekolahan dan nanti akan diteruskan oleh pihak sekolah, ya, akan diupdate datanya sehingga putra-putri Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan, ya, bantuan tunai biaya pendidikan, dan tidak ada lagi alasan tidak bisa mengikuti pendidikan hanya karena tidak ada biaya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan menyaksikan form Dapodik ini, ya, yang berada di dalam aplikasi Dapodik ini. Nanti saya tampilkan atau paparkan satu contoh pengisian data siswa. Oke, di sini Bapak Ibu saya mengetikkan nama siswa sesuai dengan yang ada di form yang Bapak Ibu kirim. Nah, ini kalau tidak ada akte kelahiran dari Bapak Ibu, maka nanti kalau terjadi kesalahan, salah baca tulis atau apa, dan lain sebagainya, maka nanti data akan terkunci dan bersifat permanen. Jadi, berhati-hati Bapak Ibu di dalam pengisian form, karena seringkali saya melihat seharusnya 3 kata, tetapi Bapak Ibu mengisinya 2 kata. Yang kedua, biasanya terjadi kesalahan di dalam ejaan. Di akte kelahiran tertera Y, tetapi Bapak Ibu menulisnya hurufnya adalah I. Yang ketiga adalah penyingkatan. Di akte kelahiran tidak disingkat, tetapi di form Bapak Ibu menyingkat nama tersebut. Seharusnya 3 atau 4 kata menjadi 2 atau 3 kata. Berikutnya juga adalah penyingkatan nama depan untuk anak laki-laki, yaitu Muhammad. Biasanya itu nama Muhammad itu yang banyak sekali versinya. Ya, tolong Bapak Ibu diperhatikan.
kolom Nisan. Nisan ini Bapak Ibu bagi anak-anak yang sudah mendapatkan Nisan dari TK bisa dilaporkan. Atau anak-anak yang belum memiliki Nisan juga melaporkan ke pihak sekolah. Di situ tertera nomor registrasi akte kelahiran, tempat tanggal lahir, NIK, dan nomor KK. Jadi sekarang Bapak Ibu, putra-putri panjenengan wajib masuk di dalam anggota keluarga atau KK. Tempat tinggal, Bapak Ibu juga saya harap kalau berpindah tempat tinggal bisa melaporkan ke sekolahan. Jangan diam saja sudah pindah tempat tinggal tapi tidak laporan. Lintang dan bujur, ini sebagian besar dari kelas 1 dan kelas 6 tidak diisi, padahal ini penting sekali. Ya, lintang dan bujur ini wajib diisi. Nama ayah, NIK ayah, tidak hanya ayah Bapak Ibu ya, nama ibu juga terisi, NIK ibu terisi, tahun kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan setiap bulan dari kedua orang tua itu juga wajib terisi. Karena nanti apabila tidak terisi dengan lengkap, data putra-putri Bapak Ibu tidak bisa dikirim. Ya. Dan kalau tidak bisa terkirim, maka otomatis putra-putri Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan NISN. Kalau tidak bisa mendapatkan NISN, maka tidak terdaftar sebagai siswa. Jadi data yang saya masukkan di sini, yang saya entry, ini adalah data yang berdasarkan dari form. Ya, dari form Dapodik. Ini adalah data anak-anak kelas 1. Kalau yang dari kelas 2 sampai kelas 6, karena sudah punya data sebelumnya, adalah nanti pada pembaruan data. Jadi nanti anak-anak nanti harus melaporkan datanya. Kalau belum masuk di Dapodik, maka nanti tidak bisa dilakukan pembaruan, tapi memasukkan data dari awal. Selanjutnya paling bawah Bapak Ibu adalah pengisian nomor HP. Jadi nomor HP ini wajib terisi ya Bapak Ibu ya. Tidak harus nomor anak ya. Kalau punya HP 2 atau 3 salah satu aja yang digunakan untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas. Oke, untuk selanjutnya adalah pengisian form yang kedua, yaitu di data periodik. Nah, ini di data periodik ya Bapak Ibu. Jadi nama anaknya tadi sudah masuk dan sekarang pengisian di data periodik. Nah, ini tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, ya, jarak dari rumah, waktu tempuh dari rumah ke sekolah, jumlah saudara kandung. Ini semuanya juga wajib terisi, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya salah satu siswa yang sudah punya atau sudah mengisi tapi belum melakukan pembaruan datanya. Nggak mungkin anak-anak ini nanti berat badannya sama, ya, bisa naik dan bisa turun. Di ini registrasi peserta didik Bapak Ibu juga tercantum hobi dan
cita-cita. Nah, ini ya, jadi nanti anak-anak harus juga mencantumkan hobinya apa, cita-citanya apa. Juga harus melaporkan ke Bapak Ibu wali kelas yang nanti diteruskan ke saya dan nanti akan saya lakukan update data. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dan selanjutnya akan saya sampaikan evaluasi dari Google Form dan juga dari form manual yang sudah saya terima. Hingga saat ini Bapak Ibu dari kelas 2 sampai ke kelas 6 belum secara keseluruhan mengirimkan laporan pembaruan data. Sekali lagi, belum sepenuhnya melakukan pembaruan data. Dan bagi anak-anak yang kelas 1, masih saya temukan. Ya, masih saya temukan nama tidak sesuai dengan akta kelahiran dan KK. Ini juga kemarin saya temukan beberapa siswa di kelas atas ya, dari kelas 2 sampai kelas 6. Masih saja ada anak-anak yang namanya tidak sesuai di akta kelahiran dan KK. Evaluasi saya yang selanjutnya adalah belum memiliki dokumen atau akta kelahiran. Ya, jadi anak-anak ini masih ada beberapa siswa ya, yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal dokumen ini adalah penting Bapak Ibu bagi putra-putri Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah memiliki akta kelahiran bisa dilanjutkan nanti dimasukkan ke dalam keanggotaan keluarga yaitu kartu keluarga. Bagi Bapak Ibu yang belum mengurus dimohon segera untuk mengurus. Ya. Sekali lagi segera diurus, kasihan putra-putrinya. Masih banyak Bapak Ibu yang belum mengisi data orang tua secara lengkap, hanya terisi nama, NIK, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, banyak sekali tidak terisi. Nah, ini tolong ya baik di Google Form maupun di form cetak tolong diisi. Ya. Karena ini penting juga Bapak Ibu. Data siswa di bagian data periodik, ini seperti saya katakan tadi, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, jarak rumah, jumlah saudara, tidak diisi. Ya. Masih banyak sekali yang tidak terisi secara lengkap. Begitu juga dengan hobi dan cita-cita. Titik koordinat. Anak-anak kelas 1, ya, form yang sudah dibagi ternyata tidak diisi titik koordinatnya. Jadi tolong ini nanti titik koordinat diisi. Apabila merasa kesulitan di dalam menentukan titik koordinat, bisa koordinasi dengan saya selaku operator sekolah. Banyak aplikasi-aplikasi Bapak Ibu yang bisa kita pakai. Saya tidak mau menyebutkan salah satu aplikasi ya. Bisa Bapak Ibu download di Play Store. Ya, bisa juga menggunakan aplikasi yang lainnya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ini seperti yang saya katakan tadi, hobi dan cita-cita. Ya, nanti saya buatkan form sendiri untuk hobi dan cita-cita. Nanti tetap saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas untuk pengisian hobi dan cita-cita putra-putri Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama kita melakukan perubahan data, pengisian data secara jujur, akurat, dan bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Jangan mengisi data asal-asalan. Isilah data sesuai dengan keadaan keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.